Sema Putra sebagai narasumber kita pada pagi ini dalam pembuatan video pembelajaran dari sahabat Rumah Belajar Riau, Pak ya, Iya, Bu. tahun 2019 dan 2020. Hormat saya juga kepada Ibu Vera dari Kacap Dinas Pendidikan Provinsi Riau wilayah 4. Selamat datang Bu di kegiatan kami ini. Mungkin pada kegiatan kami terakhir ini Ibu bisa bergabung dengan kami di sini. Kepada Bapak Sukran, Bapak Arnadi dan Ibu Ayu yang sudah ikut dalam berperan aktif dalam kegiatan kami ini, kami ucapkan terima kasih. Baik, kita kegiatan pagi kita ini dengan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Gusema Putra, yaitu tentang pembuatan video pembelajaran. Kepada Bapak, waktu kami persilahkan seluas-luasnya. Terima kasih. Boleh dimulai ya, Bu ya? Ya Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kacap ya yang telah hadir, Bu Vera, Pak Korwas. Salam hormat kami sebagai pemateri hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal tentang pembuatan video pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Sukron Setiawan ya Pak. Pak Arnadi yang tadi minta izin karena ada juga kepentingan webinar di tempat lain, kepada Bu Sri Rahayu, Bu Yayu ya telah membangun TIK di Riau yang luar biasa. Dalam hal ini portal rumah belajar yang sama-sama kita bangun untuk dibumikan di bumi Melayu Riau kita ini. Jadi segan saya ini ada duta ya, ada duta rumah belajar terbaik 2017, 18, 19. Saya merupakan sahabat rumah belajar. Suara kurang jernih Pak. Jelas suara saya Bu Yasni? Jelas Pak, jelas. Ada gangguan sepertinya. Terima kasih kepada Bu Yasni, sahabat kami juga ya, alumni IKIP Medan ya Bu. Jadi teringat kuliah kembali Pak Sukron, Bu Ayo. Ini teman-teman berjuang waktu kuliah dulu, waktu S1. Alhamdulillah dipertemukan untuk berbagi di grup MGMP Fisika Inhil. Saya salut dengan Bu Yasni ya Pak Sukron. Luar biasa, MGMP-nya hidup. Andaikan saya membayangkan Bu Yasni, seluruh MGMP di Riau, seluruh mata pelajarannya punya inisiatif seperti ini, itu merupakan kemajuan pendidikan di Riau yang luar biasa. Saya saja ketua MGMP Kimia itu sulit, belum tergerak untuk membangun kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Walaupun sudah banyak mengisi acara, tapi memang belum ada saling mensupport gitu. Saya yakin Bu Yasni dan teman-teman adalah tim yang hebat karena tidak bisa bekerja sendiri. Luar biasa Bu Yasni, ini menjadi contoh mungkin untuk kami sebagai ketua-ketua MGMP di kabupaten masing-masing. Terima kasih Bu Yasni telah memberikan inspirasi untuk rekan-rekan lainnya. Ya, salut ya dengan Inhil yang luar biasa. Saya berikan rasa hormat saya dengan tim Inhil, itu kabupaten yang di ujung ya Bu Yasni ya.
Saya sudah sampai di sana dan daerahnya juga jauh dari Pekanbaru, tapi perkembangan TIK-nya dan kemauan guru-gurunya luar biasa. Ini untuk Bu Kacap, Pak Korwas, ini aset-aset daerah yang saya bilang luar biasa Bapak Ibu. Ya, ini bukan memuji, ini adalah hati nurani saya sampaikan pagi ini, bahwasannya kalaulah setiap kabupaten seperti ini, saya yakin Bapak Ibu, pendidikan kita di Riau akan lebih maju lagi pastinya. Insya Allah. Baiklah, untuk tidak perpanjang mukadimah, saya share dulu ya Bapak Ibu. Di materi sebelumnya, ya agak berdengung Bu. Tapi di sini bersih kok Pak suaranya. Iya, mungkin. Mm-mm. Bapak Ibu, saya share screen. Ini kelihatan ya. Ini proses. Saya sahabat rumah belajar yang kemarin 2020 dipilih lagi menjadi sahabat rumah belajar kembali atas izin Allah. Ya Pak DRB Riau ada di sini. Jujur saya katakan kebanggaan bagi saya pribadi. Saya diberi amanah untuk menjadi sahabat rumah belajar. Allah menitipkan kepada saya, diberi amanah SRB ini, saya akan coba kembali berbagi untuk sahabat-sahabat rumah belajar lainnya. Di sahabat rumah belajar ini, kami bertugas adalah merealisasikan portal rumah belajar dan produk-produk Pusdatin lainnya. Mungkin 2 hari yang lalu atau 2 kali pertemuan sebelumnya saya mohon izin Pak DRB tidak hadir karena ada pengisian sosialisasi di tempat lain, jadi saya tidak bisa hadir di grup ini. Ini ada Pak DRB, Pak Sukron, Bu Yayu ada ya Pak ya? Bu Yayu luar biasa meluangkan waktunya untuk hadir di grup-grup berbagi ya. Dalam level 4 ini kami adalah tugasnya berbagi. Mungkin selama ini Bapak Ibu belajar di kelas maya ya Pak Sukron ya. Saya belajar di kelas maya. Yuk kita bumikanlah kelas maya ini supaya pembelajaran kita ini memakai produk dalam negeri yang insya Allah mudah-mudahan didukung oleh pemerintah pusat. Ya, tinggal lagi pemerintah daerah, ya Bu Kacap juga ada hadir hari ini, Pak Korwas. Mudah-mudahan kita bersama-sama nih, ya membangun portal rumah belajar ini untuk kemajuan pembelajaran TIK kita di sekolah. Banyak sekali hal yang mungkin kami akan sampaikan, tapi salah satu poinnya adalah di dalam portal rumah belajar ini ada namanya sumber belajar. Ini teman saya nih Pak Sukron, saya perlihatkan. Alangkah senangnya kami nanti mungkin sahabat rumah belajar, video-video kita ada pada video Pak Sukron di sini ya Pak Sukron ya. Mungkin kami juga masih tahap belajar. Kami akan berkarya terus. Nanti akan produk videonya akan seperti ini. Saya perlihatkan Bapak Ibu. Ini salah satu contoh video teman saya nih Pak Sukron dari Pak, ini sebelumnya tampil ini Pak. Oh, Ya pakai share screen biasa saja Pak. oh, Mungkin di stop dulu ulang lagi. oke Pak, makasih Pak. Sini sudah, tetapi situ belum ya. Ini saya stop, ntar Pak ya. Ya Bu Yasni terlihat? Enggak Pak, Enggak ya? enggak. Oke. Share screen. Yang paling atas Pak. Ini Pak ya. Nah, ini udah kelihatan Pak. Nah ini gambarnya Pak. Tinggal diarahkan ke aplikasinya mungkin Pak. Sudah. Terima kasih Pak Sukron. Satu lagi Pak,
Oke, sudah bagus Pak Tri. Oke, jaringannya nih mungkin Pak yang nih salah satu produk. Hai sahabat rumah belajar, berjumpa lagi. Saya stop ya. Jadi ini Bu Iriani Pak, mungkin Pak Sukron kenal juga. Ini sahabat kami belajar di grup apa namanya Guru Melek IT Pak di Jakarta. Alhamdulillah ini Bu Iriani sudah banyak sekali saya lihat videonya. Kita berharap video-video kita akan seperti ini nantinya ya Pak Sukron. Tugas-tugas kami sebagai pembatik level 3 mudah-mudahan di-approve dengan pihak Pusdatin dan merupakan kebanggaan ya Pak Sukron, karya kita bisa tampil di portal sumber belajar, portal rumah belajar. Pak Sukron saya lihat sudah sering saya lihat itu materi apa Pak Sukron, TKJ ya Pak Sukron, mengenal Iya benar Pak Tri, salah jaringan. topologi jaringan, dan itu merupakan amal jariah kita yang bisa ditonton oleh anak-anak didik kita. Ini harapan kita dan mungkin ini juga bisa jadi bahan inovasi digital kita yang bisa digunakan mungkin untuk kenaikan pangkat sahabat-sahabat rumah belajar di Riau, khususnya di Tembilahan ya, di Inhilm. Ini mudah-mudahan nih karya-karya kita bisa seperti ini ya Bapak Ibu. Ada juga sih karya ini, saya tutup ya. Seperti itu harapan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, semacam motivasi untuk kita bisa berkarya seperti belajar sahabat-sahabat rumah belajar lainnya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dengan temanya hari ini adalah bagaimana guru-guru bisa membuat video pembelajaran. Ya. Nah, ini saya coba lihatkan video pembelajaran karya saya yang diikut sertakan dalam pembatik level 3 kemarin, yang alhamdulillah terpilih ikut serta dalam pembatik level 4 yang hari ini tujuannya adalah berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya masuk ke presentasinya, ini coba saya lihatkan videonya. Ya. Ini jalan tidak ya? Nah, seperti ini. Biasa di awal Bapak Ibu, loadingnya itu adalah intro daripada ya, seperti itu intronya. Ini sahabat rumah ya, seperti ini ya misalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagaimana membuat video pembelajaran ini terinspirasi dari Pak Sukron juga ini. Dia ada layar seperti itu ya. Kita mengajar secara digital. Kita berada di dalam suatu skin seperti ini. Jadi tugas kami adalah bagaimana memvisualisasikan materi kita secara online gitu ya. Ini contoh ya Bapak Ibu, misalkan contoh seperti ini. Jadi sebelum saya lanjut nih, mungkin saya ingin bertanya nih kepada Bu Yasni atau rekan-rekan yang mungkin bisa, pernahkah kita buat video pembelajaran gitu, Bu Yasni nih, mungkin dengan forum nanti kita bisa diskusi. Pernah Bu Yasni kita membuat video pembelajaran gitu? Saya yakin pernah. Kalau saya belum Pak. Oh belum ya? Belum. Nggak jadi-jadi dia. Jadi kalau kita sudah biasa membuat video pembelajaran, ya Bapak Ibu akan banyak bertanya pastinya nanti. Bagaimana membuat video pembelajaran seperti ini? Bagaimana membuat video pembelajaran seperti ini? Seperti apa ya? Pertanyaan-pertanyaan itu akan memunculkan motivasi untuk kita semuanya. Ya, Bapak Ibu guru hebat, ya sahabat rumah belajar.
Saya coba mempresentasikan langsung ya kepada materi kita hari ini. Tapi kawan anggota MGMP itu sudah ada yang membuat, Pak. Tidak ada yang membuat. Sudah ada, Nah, sudah ada. Oke. Mm-mm. Sudah tampil ini Bu di layar? Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Oke ya, kita lanjut. Kita sudah lihat rumah belajar seperti apa. Sudah ada sumber belajar yang bisa kita gunakan video pembelajarannya dari guru-guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini kita dipertemukan di MGMP Fisika Kabupaten Inhil dalam rangka workshop pendidikan pertemuan keempat ya. Pertemuan kita yang keempat terakhir hari ini. Insyaallah. Mudah-mudahan hari ini bisa sedikit memberikan pencerahan, memberikan motivasi, dan memberikan solusi. Bapak Ibu, tak usah dikasih yang terlalu berat-berat Bapak Ibu. Sederhana dulu, nanti pelan-pelan saja seiring berjalan waktu, karena memang pandemi ini kita tidak bisa memperkirakan sampai kapan, tapi kita punya proyeksi, kita harus belajar mulai hari ini. Dimulai dari pertemuan keempat ini saya akan membawakan temanya adalah pembuatan video pembelajaran. Sangat luas ya. Ada juga kajian materi, ada animasi seperti itu ya. Ini nextnya. Sudah next ini. Pak. Belum, masih ini flyer. Ah, udah. Ini saya pertama di Webex ini Bu. Biasa saya pakai Zoom ini. Ini pakai Webex. Enggak masalah. Bapak Ibu, pembuatan video pembelajaran di sini yang paling sederhana itu nanti adalah menggunakan PowerPoint. PowerPoint-nya juga harus update ya. Sama seperti kita juga harus update. Bagi PowerPoint-nya yang belum update ya silakan nanti diupdate ya. Saya sekarang ini sudah menggunakan PowerPoint yang berbayar, insyaallah berbayar itu Office PowerPoint yang 365 secara offline. Ya, alhamdulillah dapat rekan-rekan hebat di komunitas-komunitas itu kita beli PowerPoint-nya, alhamdulillah lebih desainnya lebih bagus ya, bahkan sampai bisa 3 dimensi seperti itu. Luar biasa Bapak Ibu, tapi tadi kata kuncinya harus di upgrade ya. Sama seperti kita tiap saat harus mengupgrade diri. Berikutnya adalah nanti kita cobakan salah satu yaitu Paston dan Camtasia. Nanti ada pertanyaan di sini, bagaimana Pak PowerPoint kita yang 2007 tidak bisa menyimpan dalam bentuk video? Oh ya, caranya gampang. Kita install Paston. Seluruh software, seluruh materi, seluruh video udah saya share ke Bu Yasni. Mungkin sudah diserahkan ke peserta. Tinggal lagi bagaimana Bapak Ibu mempelajarinya secara perlahan-lahan gitu. Jadi sebagai pemateri hari ini saya benar-benar sudah siapkan ini dimulai dari bagaimana membuat video pembelajaran dari PowerPoint, Paston atau Camtasia. Mungkin nanti yang terakhir insyaallah pakai KineMaster. Materinya terlalu luas memang, tapi ini membuka cakrawala ya 1,5 jam bisa membuat video gitu Bu Yasni. Ya belum tentu bisa, tapi kemungkinan bisa, sangat bisa karena memang ini diletakkan kepada diri kita masing-masing. Motivasi kita bagaimana kita mempelajari ini dengan mudah gitu. Ya, saya mulai dari yang mudah dulu. Bagaimana membuat video pembelajaran ini hanya PowerPoint gitu. Jadi, misalkan saya kalau ngomong sendiri harus ada teman ini, Bu Yasni. Bu Yasni punya nggak PowerPoint? Nah, seperti Ada Pak. Ada, pasti punya. Jadi pasti punya rekan-rekan sahabat semuanya. Jadi dari PowerPoint itu pernah nggak tidak Bu Yasni video pembelajaran dari PowerPoint kita?
pernah Pak melihat, pernah membuat. membuat belum. Nah, kira-kira dari hasil ini Ibu nanti diharapkan bisa membuat, ada PowerPoint Ibu, misalkan materi fisika, Ibu bisa membuat video pembelajaran karya Ibu. Nah, seperti itu. Jadi, ini mohon maaf, mohon izin, banyak rekan-rekan kita selama pandemi ini kita ambil dari YouTube. Benar nggak Bu Yasni? Dari YouTube. Iya, iya benar. Ya banyak sekali rekan-rekan kita. Mungkin kalau saya, istri saya, teman-teman di sekolah, ambil dari YouTube. Nanti anak komen itu. Berbayar YouTube tuh, Pak. Nah, saya lihat tuh di grup-grup. Ya, apa salahnya kita ambil ya Pak Sukron, kita ambil di rumah belajar. Kalau rumah belajar kan gratis ya Pak Sukron ya. Tidak. Nah, gratis. Tapi umumnya Pak Sukron, jujur saya sampaikan, di sekolah saya saja umumnya seperti itu yang masih dilakukan. Kita mengajak kepada rekan-rekan yang hadir hari ini, mungkin nanti ditonton oleh khalayak umum untuk guru-guru di Indonesia, bahwasanya sekarang pemerintah sudah kasih gratis nih pulsa. Itu rumah belajar termasuk salah satu fitur atau portal yang dibuka dia tidak makan paket berbayar gitu. Kalau YouTube itu kekurangannya, maka kemarin di suatu pertemuan saya menyampaikan bahwasannya ada YouTube itu dibuka anak berbayar. Kalau bisa dibuka dong Pak YouTube-nya sama Telkomsel, langsung saya sampaikan. Tapi pihak Telkomsel pre-memori saja, dia tidak menanggapi ini ya, karena itu udah unsur bisnisnya mungkin. Tapi ya saya yakin rumah belajar sudah menyikapi ini, dan kita sebagai sahabat rumah belajar untuk apa? Bentar ya Pak. Ada yang nelpon saya. Oh. Halo. 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 Halo Bapak Ibu. Iya, koneksi Pak Tri seperti kurang bagus ini Pak Tri. Mungkin alternatif solusi bisa dimatikan video kamera maksudnya, mungkin bisa membantu. Kebetulan ada yang nelepon Pak, jadi 2 kali nelepon saya reject dulu. Jadi dulu Pak sementara. Ini ada yang nelepon 2 kali saya reject, jadi memang terputus ya. Oke, saya udah matikan ininya, saya coba share screen kembali. Mohon maaf ya Bapak Ibu, pagi-pagi ada yang ini. Bunda, telepon nomor ini nah, pakai nomor ini nah. Sedang nggak tahu. Bentar ya Bapak Ibu, di telepon pakai nomor lain. Oke, Pak Tri. Iya bentar Pak, biar iya. Sudah terhubung Pak. Oke, sudah Pak. Oke, saya lanjut ya. Ini saya coba, mungkin penting teleponnya, tapi saya pakai nomor lain. Next ya Bapak Ibu, gangguan teknis biasa pagi. Alhamdulillah saya Putra, sahabat rumah belajar yang 2 tahun berturut-turut ini, insya Allah diberi amanah untuk berbagi tentang apa itu portal rumah belajar, apa itu produk-produk Pusdatin lainnya. Banyak ilmu yang kami dapatkan ya Pak Sukronnya, luar biasa. Kami bersahabat dengan para duta, para sahabat-sahabat rumah belajar lainnya di seluruh Indonesia. Hari ini saja kami coba menyajikan seperti ini Bapak Ibu sahabat. Ini saya di SMK Negeri 113 Kota Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini videonya ya.
Nah, ini PowerPoint ini Bu Yasni. Ini PowerPoint. Ya, saya buat di PowerPoint. Ini kebetulan udah pakai Visual Basic. Ini ada soal. Ya, soalnya apa namanya sudah interaktif. Ya. Ya, ini yang kalau ngajar saya seperti ini sudah ada hubungannya ya. Langsung mendapatkan hasil. Ini khusus bahan ajarnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, PowerPoint kita yang kita sudah siapkan di di sekolah, di rumah itu bisa menjadi bahan ajar kita. Ya. Ini menjadi PR kita bersama bagaimana Bapak Ibu bisa menghasilkan produk sendiri yang insya Allah nanti Bapak Ibu bisa menjadikan suatu video pembelajaran yang bisa pesannya sampai kepada siswa kita. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ini video pembelajaran saya buat judulnya sistem koloid. Jadi ini hanya rekaman yang hanya menggunakan PowerPoint saja. Ya, Bapak Ibu, PowerPoint saja. Ya, ini contoh. Ya. Ya Bapak Ibu, saya lanjut ya. Nah, ini PowerPoint juga Bapak Ibu. Ya. Kelihatan ya Bu ya Bu. Kelihatan Pak. Nah, nih saya buat di PowerPoint. Nah, ini semacam main-main saja nih saya buat nih di PowerPoint. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu, ini saya membuatnya pakai PowerPoint, cuma nanti ini intro-intronya ini saya buatnya di aplikasi smartphone di Jepeto. Ya. Ini saya perlihatkan supaya kita bisa berkreasi ya. Bisa berkreasi membuat video pembelajaran. Video pembelajaran ya Bapak Ibu. Ini contoh, ini aplikasi saya buat di PowerPoint saja Bapak Ibu. Ya, sederhana. Nah. Ya, ini video pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, ini ya, ini sederhana ini Bapak Ibu. Kebetulan tema saya melihat ada COVID, saya buat ini cocok nih bagaimana membuat video pembelajaran tentang COVID ya. Ini seperti ini. Bagaimana membuat video ini ya sederhana. Ada dua aplikasi yaitu PowerPoint dan nanti berbantukan dengan aplikasi smartphone yaitu Jepeto. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau penasaran nanti bisa diskusi kita. Nah, seperti ini. Ini saya percepat saja. Ya. Jadi pesannya di sini saya share juga di YouTube Bapak Ibu. Pesannya bagaimana kita mengatasi COVID-19 ini. Jadi pesan-pesan video itu sampai. Jadi membuat video pembelajaran itu adalah bagaimana pesan kita sampai kepada orang yang melihatnya. Seperti itu. Nah, ini Pak Tri lagi selingan ya. Stay safe and stay healthy, stay at home. Ya, seperti itu. Sulitkah membuat ini? Tidak Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mendesainnya di PowerPoint kita. Ini sederhana Bapak Ibu, ya. Bu Yasni pingin buat video seperti itu? Boleh. Boleh. Ya, caranya adalah Iya Pak. ya itu ilmu main-main saya di Jepeto ya seperti ini.
Ya, alhamdulillah nih JP2. Ya, bagaimana nanti kita bisa membuat video pembelajar bagi pemula ya, bukan pemulan. Menggunakan PowerPoint dan Paston, nanti ditambah nanti mungkin ada KineMaster. Ya. Apa yang harus kita siapkan? Nanti adalah laptop, jaringan internet, aplikasi yang digunakan. Aset-asetnya, ya biasanya nih asetnya nih ya, luar biasa nih harus kita siapkan. Ya, menu-menunya, ya teksnya, narasinya, soundnya, rekaman suara guru gitu ya. Apalagi kalau sudah ada orangnya di dalam, jadi berarti ada video rekamannya. Ya, seperti sekarang ini kita pakai green screen supaya kelihatan lebih bagus seperti itu. Ya, tutorial pembuatan video animasi ini, video pembelajaran ini, dia pakai PowerPoint, pakai layar Paston boleh, pakai Camtasia juga boleh, ya. Ya, pakai sekarang ada lagi yang terbaru pakai OBS, ya. Itu silakan Bapak Ibu, tapi kali ini saya coba pelan-pelan mempelajarinya. Ya. Kita mulai misalkan persiapan perangkat. Nah, ini Bapak Ibu, silakan download ini. Materi ini sudah di-share oleh panitia. Ya. Ya, sudah ada. Ini ada yang mungkin bertanya Bu Yasni, saya lihat di papan ini, atau saya selesaikan dulu satu ini, boleh nanti. Ya. Persiapan perangkat. Inilah. Sambil apa, atau mau dibacakan, dipersilakan supaya tidak monoton ya. Boleh kalau ada yang mau menyampaikan langsung gitu, bertanya, kebetulan PowerPoint-nya lagi dibuka. Ya, persiapan perangkat itu ada laptop biasa ya. Jaringan internet dan aplikasi bisa gunakan Camtasia, ya Paston. Apa sih bedanya Pak? Ada screen-o-matic ya, kalau dulu saya itu 15 menit. Paston ya. Ini ada yang berbayar, ada yang gratis, ada Camtasia juga, ada yang berbayar, ada yang gratis. KineMaster juga. Ya, KineMaster ini untuk handphone ya. Ini kami dapatkan di Sahabat Rumah Belajar 2019. Bagaimana membuat video pembelajaran keren itu menggunakan hanya KineMaster. Tapi memang kita harus menguasai ilmu-ilmu ini tahap demi tahap. Ini alamat Paston, ya silakan nanti diklik, itu langsung bisa download Bapak Ibu. Ya, bisa dipasangkan di laptop ya, bukan di handphone, di laptopnya. Ini yang menarik ini nih Bapak Ibu. Aplikasi PowerPoint kita itu 2016, 2019. Mungkin kalau saya tanya Bu Yasni, Office-nya 2000 berapa Bu? Yang Office-nya. Pakai yang 2016 Pak. Nah, coba nanti Bu. Coba Ibu buka laptop enggak? Iya, untuk ini. Untuk ini ya. Untuk kegiatan ini. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa melihat file shape-nya, buka PowerPoint misalkan. Buka PowerPoint itu file shape-nya ada nggak export. Nah, seperti itu. Export, ya. Export nanti, atau save as, pilih save as, ada nggak nanti pilihannya, tipe filenya itu video, MP4. Jadi kalau ada, Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint ini. Jadi tidak perlu pakai Paston gitu. Jadi bisa menggunakan langsung PowerPoint. Ya, nanti kita coba berikan tutorialnya. Apalagi yang paling keren ini Office 365 offline. Lebih keren lagi nih. Teman-teman sahabat pernah nggak membuat 3 dimensi? Bu Yasni, saya tanya nih. Pernah nggak lihat di PowerPoint Office 365 itu 3 dimensi? Belum pernah saya lihat Pak. Belum ya. Jadi Belum. mungkin di tembilahan nanti ada bagian penginstal itu, kalau dapat yang inilah Bu, 2019.
2019 itu office-nya sudah ada 3 dimensinya. Oh. Jadi misalkan siklus air gitu, saya orang kimia ya, itu sudah bisa di-download dan bisa diperlihatkan sama siswa kita. Ya, hasilnya juga luar biasa keren itu. Nanti coba kita lihat ya, saya pakai Office yang 365 ya. Next. Nah, ini kalau saya mencari sumber, ini saya dapat juga dari para duta rumah belajar, para sahabat yang lain, itu bisa pakai Prepik. Ya, pengalaman saya biasanya pakai Prepik, nanti saya download, nanti seperti inilah contohnya. Ya, ada gambar kelas, nanti Bapak Ibu bisa setting, mungkin saya bisa berada di depan atau di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Nanti ada tulisan yang seperti contoh tadi, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi ya. Ya, kita ambil bahan-bahannya gratis Bapak Ibu. Ada yang juga yang berbayar, tapi saya cari yang di Prepik yang gratis saja. Boleh di-download, ya ditiru, dimodifikasi ya, seperti itu. Next. Nah, ini pesan juga dari Pusdatin, para duta juga menyampaikan ke kami, kalau buat video pembelajaran harus cari aset-aset yang gratis ya Bapak Ibu. Kalau mau berbayar silahkan gitu ya. Jangan mengambil Pak Duta, mengambil hak cipta orang ya Pak Duta. Nggak boleh gitu. Pesannya seperti itu. Bahkan saya teringat itu pesan Pak Ali kemarin, biarlah pakai KineMaster yang ada tulisannya daripada pakai KineMaster yang bajakan. Itu terngiang-ngiang terus di telinga saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan ya, cari yang gratis saja. Kalaupun ada nanti dananya Bapak Ibu silakan juga untuk mengembangkan diri. Boleh nanti di-download sound-sound yang kemarin saya juga buat ini Pak Duta, laporan juga nih. Saya buat vlog itu pakai aset ada di YouTube yang gratis saja gitu, supaya aman. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu silakan. Nanti akan berkreasi, itu soundnya kami mengingatkan pada materi ini Bapak Ibu cari yang gratis saja. Ya. Ayo Bapak Ibu guru hebat, sahabat rumah belajar, sebelum saya masuk ke materi berikutnya mungkin kita bisa diskusi dulu, pengantar dari saya. Ya, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Terus belajar dan berbagi untuk negeri, tetap semangat, sharing and growing together. Di sini kita sharing dan kita tumbuh bersama dalam rangka menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Mungkin itu sementara Bu Yasni, nanti ada tutorial yang akan saya jelaskan satu persatu. Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya yang barusan. Kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat atau di grup WA kita, nanti akan langsung dijawab oleh pemateri hebat kita, Bapak Tri Gusema Putra. Ini sepertinya di kolom chat sudah ada pertanyaan itu Pak Tri? Iya, boleh. Boleh disampaikan, nanti kita bisa berjalan ya. Nanti ada materinya masih panjang nih. Ini apa Pak? Dari Pak Agus Purwanto Pak. Pak Agus Purwanto. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak, saya menggunakan KineMaster, namun hasil pada sound sistemnya kurang memuaskan. Apa solusinya? Itu pertanyaannya. Ya. Oke, saya jawab Pak Agus Purwanto. Sebenarnya kalau secara multimedia disarankan itu sebenarnya menggunakan laptop Bapak Ibu, karena speknya lebih besar, pengaturannya juga lebih bagus. Kalau pakai handphone ini ditanya juga handphonenya gitu ya. Kalau handphone kita mungkin masih speknya belum bagus,
artinya kualitasnya juga bisa dipertanyakan. Ya, tapi tidak tertutup kemungkinan handphone kita sudah lebih tinggi ya daripada laptop speknya misalkan. Jadi bisa jadi Pak, menurut pengalaman kami informasinya pakai yang berbayar Pak. Ya mungkin kalau yang gratis ini itu salah satu kendala-kendala yang dihadapi. Ya tapi kalau berbayar kabarnya itu lebih cepat publishnya seperti itu Pak Agus. Ya, jadi ya berbayar Pak, namanya berbayar, mungkin ada yang lebihnya di sana. Ya, seperti itu Bu Yasni. Kalau mau profesional itu kita pakai laptop saja Bapak Ibu. Kita menggunakan Filmora, Camtasia atau pakai Adobe Premiere. Biasanya seperti itu. Para ahli pembuat video. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke. Dilanjut Pak, ada lagi pertanyaan dari Bapak Muhammad Hasbi. Muhammad Hasbi. Apa saja poin dalam pembuatan media dan ada batas waktu ya untuk pembuatan media? Ini pertanyaannya teknis ya. Batas waktu, saya tanya dulu batas waktu. Pasti ada batas waktunya. Batas waktu kalau mengikuti suatu lomba biasanya ada batas waktu pasti. Kalau poin-poinnya seperti di rumah belajar itu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku Bapak. Sudah di-share juga kalau mengikuti pembatik misalkan Pak Muhammad Hasbi itu nanti diberikan poin-poinnya. Ya, poinnya itu apa? Misalkan resolusinya, berapa kapasitasnya. Kalau yang saya ingat 300 MB, kalau itu lomba di pembatik ya. Apalagi vlog sekarang tuh. Saya ingat ini karena sedang garap video vlognya. Waktunya antara 3 sampai 6 menit. Ya kalau salah atau koreksi ya Pak DRB. Resolusinya ya, hasil produknya itu ya seperti itu. Jadi ada ketentuan-ketentuan. Kalau di Pusdatin nanti ada logo Kemdikbudnya, ada logo rumah belajar. Seperti itu yang saya alami. Nanti di bagian awal ada intronya, ada penutupnya, ada juga intro penutupnya gitu ya. Out intronya. Seperti itu. Itu batas waktu ada, poin-poinnya juga ada yang mungkin sekilas saya sampaikan seperti yang tadi saya sampaikan Bu Yasni. Yuk mari. Ya, Pak, baik. Itu untuk pertanyaan dari Pak Hasbi. Di apa Pak? Tanya Bu. Iya Pak. Bu Fatma seperti ingin bertanya ini. Oh ya, boleh? Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Tri. Tadi sebelum masuk saya sudah melihat tadi video pembelajaran dari Pak Tri. Sempat saya bertanya dengan anak saya karena dia suka juga membuat video gitu, tapi saya ini baru gitu ya. Dia tadi saya sudah coba mendownload Zepeto agak sulit di Android, malah dia menyarankan digaca aja katanya, lebih gampang katanya gitu kan. Jadi kalau Bapak boleh ngasih usul kepada saya mana yang lebih gampang gitu ya Pak ya, karena sebelum kita memulai kan kepinginnya yang lebih simpel juga gitu kan. Dibandingkan dengan Bitmoji apakah sama ini Pak, Zepeto, Bitmoji dengan gacha itu yang Bapak sarankan ya gitu ya. Iya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Fatma, luar biasa nih. Berarti pengalamannya sudah luar biasa Bapak Ibu. Banyak sekali ya aplikasi yang di handphone yang untuk membuat, kalau saya bilang Bu Fatma ini aset. Asetnya berupa gambar-gambar atau
video-video kecil ya. Semakin banyak semakin bagus, Bu. Tinggal mengkreasikan saja. Kalau saya kebetulan dapat JP2 yang bisa saya ambil judul misalkan tentang COVID itu ya, Bu. Jadi saya gunakan itu. Nanti Ibu bisa coba, misalkan yang seperti anak Ibu sampaikan, anak-anak kita itu sumber sumber informasi yang luar biasa, Bu. Bahkan dia lebih pintar daripada kita. Benar nggak, Bu Fatma? Iya. Dia bilang untuk main game aja enaknya kan. Iya. Kalau anak-anak kan main game, kalau kami ya kalau kayak guru, kebetulan asetnya bagus, saya gunakan video tentang COVID tadi kan gitu ya, Bu. Seperti itu. Disarankan kalau bisa digaca, bikin ininya, bikin videonya lebih gampang, orangnya lebih banyak katanya. Benar. Nah, ada lagi yang sekarang orang lagi belajar di mana ya, di Telegami, ada yang education itu ya, banyak Bu, banyak sekali aplikasi-aplikasi. Jadi tidak menutup harus JP itu saja, tidak, saya mengatakan. Jadi itu membuka wawasan baru kita. Oh, ternyata kalau buat aset itu banyak sekali gitu ya. Tapi saran kami, Bu, sahabat rumah belajar, itu ada duta juga sini mungkin bisa nanti nambahkannya. Itu sebaiknya kalau mau ikut lomba di pembatik itu wajah kita yang muncul, Bu. Tidak JPT-nya yang muncul gitu, walaupun mirip kita gitu ya. Atau wajah kartun itu kalau variasi mungkin boleh ya. Tapi kalau permintaan dari DRB, dari Pusdatin, bukan DRB ya, dari Pusdatin, dari Kemendikbud, itu wajah kita yang disorot, Bu. Itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kamera Ibu. Seperti saya di layar belakang saya ini ada warna hijau. Maka tampillah gambar ini yang bisa saya buat. Saya lagi di Paris, saya lagi di mana, seperti itu. Gambarannya seperti layar ini lah, Bu. Saya lihatkan. Jadi Ibu Fatma, saran anak itu masukan juga untuk saya. Tadi apa, Bu? Programnya aplikasi. Nah, itu juga akan saya pelajari, Bu. Jadi kalau kita dari ini bukan dari kita semua gitu. Jadi jujur saja, misalkan gacha, mungkin nanti ada apatan, Bu, Bitmoji, ada avatar gitu kan. Jadi banyak sekali anak-anak itu, Bu, saya minta tolong nih sama anak, tolong buatkan video sederhana ini. Itu karyanya, Bu, lebih bagus daripada karya saya gitu. Itu anak kelas 2 SMP, Bu. Anak saya yang di rumah, cewek. Dia biasa lihat di Instagram, dia udah punya imajinasi yang luar biasa. Ya, seperti itu, Bu. Jadi bagus, Bu, kawan-kawan curhat kita itu adalah anak-anak, Bu. Kalau kita mau buat video pembelajaran seperti saya buat yang tadi, yang yang JP2 tadi, itu tulisannya tulisan gaya anak muda, Bu. Mana ada orang tua bilang kai ya, Bu ya. Salam kai seperti itu. Jadi juga harus pengalaman kita ini, kalau bisa pesan kita tuh sampai dengan bahasa dia, dan itu alhamdulillah ditonton orang banyak, Bu. Tapi kalau bahasanya bahasa yang formal gitu, anak-anak nggak mau nonton tuh, Bu. Nah, seperti itu. Itu, Bu Fatma. Makasih, Bu, atas asal masukannya. Luar biasa, Ibu Fatma. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Bu Yasni mungkin. Iya, Pak. Pak Sukron. Itu ada di ini, Pak, di grup WA ada pertanyaan dari Pak Nofriandi, Pak ya. Tapi maksudnya itu apa, Pak? Saya juga masih ini untuk membacanya. Atau kita ini kan dengan Bapak Nofriandi sehingga dia bisa bertanya langsung dengan Pak Tri?
saya kurang paham pertanyaan dari Ah, ini belum. Ini Pak, mungkin Pak Tri bisa menangani. Selain aplikasi itu digunakan untuk membuat video pelajaran boleh. atau gini Pak Sukron, kita kasih apa? Saya rasa gini, mungkin, Ya, dia bisa, Pak Noviandinya bisa bicara langsung dengan Pak Tri. boleh kayaknya minta ini untuk menanyakan kalau pakai aplikasi mungkin dari yang Pak Tri kan. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita tanyakan langsung ya. Iya. Jadi ini ya Pak Priyadi. Oke, ada ini. Halo Pak Sofyan. Halo Pak Nofriandi. Pak Nofriandi. Silakan Pak Nofriandi. Nah, tidak ada respon Bapak Ibu. Ya, mungkin sebaiknya Bapak Ibu melalui kolom Pak Sukron, baca. Bu, ini ada penjelasan dari Pak Indra. iya, Sebenarnya mungkin selain PowerPoint, Camtasia, dan Feston, boleh nggak pakai aplikasi lain itu maksudnya Pak? iya. Oke. Saya jawab Pak, Bu. Ya, silakan. Iya. Bapak Ibu guru hebat itu silahkan saja Bapak Ibu. Ini pengalaman saya. Boleh saja, apa saja aplikasinya boleh. Pada intinya, kalau saya memahami video pembelajaran itu adalah pesan yang Bapak Ibu sampaikan itu sampai ke peserta didik kita. Kalau kita guru, sampai. Aplikasi ini hanya untuk alat-alat saja, media saja. Bisa Bapak Ibu KineMaster, Paston, Camtasia, boleh juga PowerPoint saja, ya. Boleh juga nanti kalau lebih Premiere, Adobe Premiere gitu. Kalau di handphone ada Pipa Video, Video Show, banyak lagi yang lainnya. Pada intinya, silakan saja Bapak Ibu. Tapi saya dalam hal ini memberikan solusi-solusinya yang mudah Bapak Ibu. Silakan pakai OBS misalkan. Boleh gitu. Ya, bahkan sekarang para penggiat video udah pakai OBS, udah live streaming di OBS-nya gitu. Saya pernah dengar itu dari dosen di Sulawesi, dia ngajarnya pakai OBS gitu. Wah, itu juga gratis. Ya, itu bisa live streaming juga di YouTube. Seperti itu jawaban saya, Bu Yasni. Dipersilakan untuk menggunakan apa saja software. Yang pasti kuncinya adalah pesannya sampai gitu. Baik, Pak Tri, ini ada permohonan kayaknya Pak. Iya. Dari peserta kita, ini Pak Indra yang chat. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin lebih baik dijelaskan langkah-langkah masing-masing aplikasi, karena banyak dari teman-teman guru yang masih gagap aplikasi. Kita langsung tanya jawab, takutnya target paham dengan aplikasi tidak tercapai, Pak. Oke, makasih. Ya, Pak Indra, makasih sarannya. Ini tadi saya berhentikan sebelum saya lanjutkan ke yang Pak Indra harapkan tadi. Oke ya Bu, saya lanjut ya Bu. Sudah saya siap. Silakan Pak, silakan. Ya, sudah saya siapkan. Ini saya screen kembali. Ya. Ini tahap demi tahap ya Bapak Ibu. Juga sudah ada di share di panitia. Ya, videonya, materinya sudah di panitia. Silakan. Sudah di-share kemarin Pak di grup. Ya, silakan di-download ya Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut ini, Bapak Ibu download, pelajari nanti Bapak Ibu. Walaupun nanti tidak begitu paham di sini, mungkin nanti bisa mempelajari dari YouTube. Ya, YouTube. Linknya sudah saya berikan. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini dia Pak Indra dan rekan-rekan sahabat rumah belajar lainnya.
ini saya pelan-pelan nih. Kita mulai dari A. Bagaimana merekam layar dengan Paston? Ya, kita mulai. Nanti baru itu kita bagaimana membuat video pelajaran dengan hanya pakai PowerPoint. Yang berikutnya nanti adalah C. Bagaimana membuat pembelajaran itu dengan KineMaster. Seperti itu ya harapannya. Saya lanjut kepada yang A. Ini suaranya agak mengganggu, Bu. Nah. Oke ya, Bapak Ibu, ini saya lihatkan videonya. Jaringan saya nih. Kelihatan Bu Yasni video tutorial saya? Belum, Pak. Belum muncul. Ini saya ada. Bentar ya Bu. Ini macet ini. Wow. Ada. Sorry Bu, ini tutorial aplikasi Pastonnya kelihatan Bu? Belum, Pak, masih layar kosong, masih cuman tulisan tutorialnya itu aja. Tutorial pembuatan video. Bentar Bu, bentar. Saya ulang kembali. Boleh. Ini ya, Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya, Bu? Ini kalau putar video itu agak lambat ya, Bu. Oke, ini dia Bu. Videonya udah kelihatan Bu? Sudah Pak. Oke. Ini ya pelan-pelan Bapak Ibu kita membuat video pembelajaran dengan Paston. Jadi Bapak Ibu silakan di-download di Pastonnya. Lalu setelah itu Bapak Ibu menggunakannya. Bagaimana menggunakannya? Ya, ini saya tunjukkan pelan-pelan ya Bapak Ibu. Saya tunjukkan pelan-pelan. Ya, sudah ada nampak di layar nanti di sini seperti apa ya, lambangnya Paston seperti itu. Nih, seperti ini. Ya, sudah terinstall. Bapak Ibu klik, double klik ya. Pelan-pelan saja ya. Ini untuk merekam layar ya. Yang saya lakukan ini kalau saya membuat video seperti ini, video tutorial seperti ini, saya gunakan misalkan Paston. Paston ini yang sederhana ya, sederhana sekali. Ada kelebihan lain saya melihat, ini ringan Bapak Ibu. Begitu selesai saya buat tutorial, itu langsung bisa ada judulnya dan kapasitasnya kecil. Ya, seperti ini ya, muncul. Ini saya coba ataskan dulu ya. Ini ada foto. Nah, seperti ini ada. Tampilannya kecil mini seperti ini. Yang Bapak Ibu harus kuasai nanti adalah yang ada videonya ini. Ya, kita lihat videonya ini. Ya. Diklik ini. Ya, Paston capture-nya ini kita ambil video. Jadi kalau teman-teman sahabat rumah belajar itu bisa pakai ini yang sangat sederhana sekali. Ya, pakai Paston ini. Nah, ini Bu, Bapak Ibu. Saya tidak bahas satu-satu ini, saya hanya pakai yang screen.
namanya. Jadi rekam layarnya. Ya, Bapak Ibu silakan tekan layar. Nanti muncul di sini. Muncul seperti ini, mikrofonnya diaktifkan. Tinggal pilih record saja. Ya, full screen, kita pilih record. Ya, kita pilih record seperti itu. Full screen. Ya, kita pengaturan mikrofonnya, lalu record. Ya, ikuti pelan-pelan saja Bapak Ibu, jangan. Ini linknya sudah ada, bisa Bapak Ibu dilihat di YouTube-nya juga. Jadi rekaman ini juga jadi tontonan kita bersama. Jadi nanti di YouTube-nya juga tutorial ini sudah ada. Udah banyak yang melihat Bapak Ibu. Ya, silakan dilihat di sana, di-download aja kalau tidak mau habis banyak paket, download aja dulu, nanti pelan-pelan dipelajari. Ini seperti ini, harus ada PowerPoint-nya dulu. Tadi Bu Yasni udah punya PowerPoint. Itu dibuka PowerPoint-nya. Ini PowerPoint saya Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Ya, dibuka misalkan apa projectnya, apa file yang mau kita rekam. Ya, seperti ini. Ya, baru nanti udah disiapkan layar seperti ini, nanti tinggal slideshow ya. Tinggal slideshow-nya. Ini saya orang kimia Bapak Ibu. Saya ambil judulnya di sini ada sistem koloid. Jadi kalau udah dimulai nanti seperti ini baru kita atur ya di record. Nah, di record maka proses ini akan berjalan gitu. Kita mulai start. Jangan lupa kalau mau zoom F5, kalau mau pause tekan Ctrl F10. Pilih start. Ini tidak saya masukkan teks, bisa dimasukkan teks juga ke dalam video tersebut. Ya, nanti rekaman ini saya upload di YouTube nih semua Bapak Ibu. Dimulai dari awal tadi sampai akhir, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ya, nanti saya upload. Ini saya rekam juga dengan Paston ini Bapak Ibu. Rekaman kita ini saya rekam dengan Paston. Jadi ini contohnya. Jadi saya menjelaskan sistem koloid. Ya, sebelum saya menjelaskan ada tombol-tombol. Ini media saya ya Bapak Ibu. Silakan disiapkan. Kalau Bapak Ibu next saja ya dipersilakan gitu. Tapi kalau saya anjurkan Bapak Ibu bisa membuat seperti ini, alangkah lebih baik. Mungkin di pertemuan-pertemuan MGMB berikutnya kita bisa membuat multimedia pembelajaran interaktif seperti itu. Ya, ini rekamannya. Sudah direkam, itu sudah di-save. Ya, jangan lupa di-save. Ini kan rekaman saya, di-save. Nah, itu kan video sederhananya seperti itu. Jadi tidak sulit Bapak Ibu, kalau kita lihat video ini tidak terlalu sulit. Diinstal dulu, proses diinstal, lihat video tutorial saya ini, nanti rekamannya seperti ini. Ya, rekaman layarnya seperti ini. Ya, ini saya hanya memberikan contoh. Ya, nah, muncul seperti ini tombol-tombol. Ini kan ini materi kita ya. Setelah selesai ini, kita biasanya tekan tombol apa tadi Bu, Bapak Ibu? Ya, kan itu pertanyaannya nanti. Ya, F10 ya, seperti itu. Nah, ini tombol. Ini bisa kita simpan nantinya. Ini hasilnya. Ini saya tutup, seperti itu. Jadi kalau lihat video ini udah ada kalimatnya ya Bu ya, udah ada teksnya, namanya udah ada narasinya. Jadi Bapak Ibu sangat mudah, nanti silakan dicoba. Ya, bisa silakan diskusi dulu karena tutorial ini saya sudah siapkan dalam bentuk tutorialnya. Nanti kalau mau dicobakan langsung juga bisa. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan, Pak, kita coba langsung Pak dalam apa ini, tapi saya sedang merekam nih. Saya sedang merekam dengan Paston. Ya, proses ini juga, proses webinar ini saya sudah rekam dengan Paston. Nah, ini. Ya, ini biasa ya Bu, orang-orang di YouTube Bu Yasni ada subscribe, like and comment gitu ya. Silakan like. Ini variasi saja. Mungkin itu untuk tutorial pertama, mungkin Bu Yasni, mungkin Pak Indra tadi, silakan. Kalau kita mau lanjut, boleh. Mau kita diskusi supaya tidak satu arah. Ini temanya tentang tutorial aplikasi Paston. Boleh. Itu kesepakatan saja.
Kalau materinya saya jelaskan lagi lanjut juga boleh. Supaya tahap demi tahap. Iya. Gimana Bapak Ibu, kita lanjut atau ada pertanyaan dulu? Karena Silakan. materinya ada 3 nih. Iya Pak, yang dikhawatirkan cuman Pak kalau seandainya dengan waktu kita yang tersedia kalau tidak sampai ke langkah-langkah yang berikutnya itu Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu sepertinya Pak, nanti setelah selesai semua tahap demi tahapnya baru ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Oke. Lanjut ya. Ini kesepakatan kita bersama. Berikutnya kelihatan Bu Yasni layar saya? Kelihatan Pak? Oke, ini saya buat tutorial pembuatan video dengan PowerPoint. Linknya ada di YouTube, tinggal klik link ini, ada alamatnya nih. Kalau diarahkan di materi kita nih ada alamatnya. Ya, silakan ke subscribe, like, and comment gitu ya. Tapi saya tidak arahnya ke sana. Tujuan saya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran hanya dengan PowerPoint saja. Kalau tadi pakai screen layar, screen recordernya, screen direkam. Kalau ini hanya pakai PowerPoint saja. Tapi saya pakai PowerPoint yang bukan 2019, yang Office 365. Ya. Kalau Bapak Ibu kesulitan yang Office 365 nanti mungkin bisa diinstal Office yang 2019 ya, tampilannya sudah lebih bagus. Ini contoh ya Bapak Ibu, contoh. Silakan berkreasi. Silakan berkreasi sesuai dengan materinya. Ini kebetulan guru-guru fisika. Kebetulan ini supaya menarik ya. Saya buatkan lawan COVID, kebetulan kita kena COVID-19 ini ya di bumi Indonesia ini. Mudah-mudahan hilanglah pandemi COVID ini. Maka saya coba melawannya dengan video digital saya gitu. Ya, ini contoh nih Bapak Ibu. Ini saya buatkan videonya dulu, tapi bagaimana cara kita membuat nih. Ini kan udah jadi. Jadi Bapak Ibu seperti biasa buat dulu di PowerPoint, ini 4 slide saya buat. Ya, langkahnya bagaimana? Ini saya jelaskan nanti satu-satu. Ya, biasalah di awal Bapak Ibu ada intronya, mungkin ada judul ya. Siapa yang membuat? Ya, pesannya seperti itu. Ya, di sini ada intronya, ada orang ya mungkin ini ya, salam corona kai. Ini apa kai? Ini kan ini anak gaul, anak-anak sekarang gitu ya. Ya, nih saya buatkan ya Bu ya, pelan-pelan saja saya buatkan tutorialnya. Misalkan klik blank. Ya. Klik blank, ini ada narasi seperti ini. Saya tidak di PowerPoint ini Bapak Ibu silakan berkreasi. Di PowerPoint-nya ini saya buka dokumennya, udah saya siapkan ini di mana dia. Ini saya kasih materi di Bengkalis nih. Ada aset gambarnya. Jadi aset-aset ini harus Bapak Ibu siapkan. Ya, kita munculkan di awal ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi asetnya itu dibuatnya kalau saya buat di sini adalah aset JP2. Ya, JP2 yang sudah saya formulakan lah seperti itu. Ya, seperti ini ya saya masukkan misalkan. Atau saya mau cari yang lain seperti itu. Jadi di laptop Bapak Ibu harus disiapkan dulu. Ini contoh ya. Saya tarik misalkan. Ya, saya penuhkan layarnya. Nah, nanti aset sini sudah pertama. Nanti tinggal kalau mau buat kalimatnya ya kita tinggal buat saja seperti biasa. Ini hanya dengan menggunakan PowerPoint. Tidak ada screen layar ya. Ya, tidak ada screen ya. Seperti ini Bapak Ibu masukkan mungkin di di slide ini, nanti slide yang berikutnya. Nah, saya sudah siapkan dalam rancangan saya. Ya, berupa video misalkan. Ya, berupa video saya masukkan aset saya masukkan aset videonya. Intro ya kalau di bahasa ininya. Tapi kalau di Sahabat Rumah Belajar Bapak Ibu bisa nanti mendapatkan intro. Ya, intronya bisa Ibu peroleh dari Duta Rumah Belajar, dari kami Sahabat Rumah Belajar. Boleh ya Pak Sukron?
kalau kita buat video pembelajaran untuk guru-guru. Ini pertanyaan untuk Pak Sukron nih sebelum ini. Boleh nggak Pak Sukron? Kita beri intro di video pembelajaran kita. Intro di sini maksudnya apa, Pak? Intro bumper rumah belajar, boleh nggak? Bagus. Boleh, Pak. Boleh. Ah. Bahkan ini secara tidak langsung juga untuk mensosialisasikan gitu, Pak ya. Boleh ya Pak. Ini saya tanya sama DRB, takut saya salah. Nanti MGMP ini misalkan intronya pakai share kepada teman-teman, boleh ya Pak? Boleh, Pak. Jadi teman-teman kalau mau buat, saya ragu tadinya nanti ini MGMP kan, tetap kita sosialisasi di awal ini boleh dimasukkan intro sahabat rumah belajar itu, apa namanya, intro dari Kemdikbudnya. Ya, ini saya masukkan intro yang saya buat sendiri gitu ya. Silakan berkreasi. Jadi udah diizinkan oleh pihak Duta Rumah Belajar. Ya, jadi Bu Yasni nanti mungkin karya kita ini, kalau saya berharap bukan hanya mendengar dari narasumber, nanti ada karya yang dihasilkan. Kalau udah diizinkan oleh Rumah Belajar, mana tahu nanti hasilnya bagus, luar biasa. Ini kan menjadi bahan untuk untuk lomba mungkin di Pembatik 2021 insyaallah. Ya Pak Ibu Sukronnya masih tetap berjalan lah program pembatiknya. Seperti itu ya. Jadi ini Bapak Ibu sudah ada 4 slide yang saya harapkan. Ya contoh ini ya Bapak Ibu, contoh sederhana. Jadi Bapak Ibu silakan berkreasi dengan materinya masing-masing. Ya, bukan harus pakai JP2, tidak. Bapak Ibu buat PowerPoint seperti biasa. Ya, sesuai dengan materinya gitu. Ingat saya Pak Sukron waktu Pembatik 2019, saya pakai PowerPoint saja gitu Pak Sukron. Jadi, saya itu yang mampu yang saya lakukan. Lalu saya merekam layar di dinding saya Pak Sukron. Saya belum tahu waktu 2019 itu ada prinsip green screen. Ya, jadi waktu itu jujur saya di layar rumah saya itu ada dinding warna hijau. Saya rekam saja malam hari. Dan harus selesai di level 2 ya kalau nggak salah itu. Itu membuat video di layar hijau tapi dinding saya gunakan. Jadi hasilnya kurang bagus waktu itu Pak Sukron. Jadi waktu itu judulnya mungkin Pak Sukron meriksa apa saya itu laju saya buat. Ada orang joget-joget juga gitu kan. Aduh ya Allah, ini karya saya waktu itu. Kalau saya lihat sekarang malu saya Pak Sukron. Wah ini kurang bagus ini seperti itu. Bagus Pak. Iya ingat saya Pak Sukron waktu itu saya pakai PowerPoint saja. Lalu saya gabungkan di Filmora atau KineMaster. Layarnya itu layar dinding saya kebetulan warna hijau. Seperti itu. Jadi 2019 kami diberi ilmu oleh para ahli Pusdatin, narasumber dari Pusdatin dan DRB itu pakai layar hijau. Bahkan kami sampai malam-malam belajar bagaimana membuat video pembelajaran. Jadi ini mungkin yang kami amanahkan hari ini, Bapak Ibu bisa membuat video dengan PowerPoint seperti ini. Ya tidak pakai layar hijau, tapi saya teringat ini ya, ini simpan ya. Ini kata kuncinya di sini. Saya ulang sebentar. Ini kata kuncinya di sini. Jadi Bapak Ibu, setelah 4 slide ini selesai, ya file, cek nanti ya PowerPoint-nya, file, ini bisa Ibu pilih, ya ini muncul ya, save as boleh, ya save as. Nah seperti ini, kalau di saya ada export, nah ini ada create a video. Ini yang mungkin tidak sama ya dengan Bapak Ibu ini. Karena saya pakai Office 365. Ini saya buat misalkan 4 detik, 3 detik. Ini kalau saya mau ngatur slide-nya sekitar 6 detik setiap slide-nya. Seperti itu ya harapannya bisa membuat video. Nih, save as type-nya itu MP4. Jadi Bapak Ibu silakan nanti save as, pilih ini ya, pilih ini. Pilih yang MP4 video. Jadi sahabat rumah belajar ini akan menghasilkan video dalam bentuk MP4. Pilih save, maka nanti jadilah video pembelajaran Ibu yang sederhana seperti ini. Ya.
Ini contoh sederhana sekali menggunakan PowerPoint. Jadi pertanyaannya nanti muncul tuh, bagaimana Pak kalau tidak ada Save As, tidak ada MP4? Iya, rekam saja dengan menggunakan Paston, seperti itu. Balik ke langkah awal. Jadi Bapak Ibu ada beberapa alternatif. Pak, saya membuat video, saya menggunakan Office 2007 atau 2003. Bagaimana Pak, Save As-nya tidak ada nih. Ya, seperti itu. Diharapkan dengan ini, dengan materi hari ini, Bapak Ibu bisa file Save As, ya, bisa file Save As, ya, itu nanti akan ada pilihan tipe filenya itu adalah tipe MP4. MP4 ya, seperti itu. Ini sampai kita tunggu ya. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4 slide. Nah, ini Save As. Save As, pilih di drive mana dia, ya, di PC. Nah, ini Bapak Ibu, saya kasih nama judulnya, misalkan dengan PowerPoint, misalkan ya. Jadi di sini, nah, ini saya aja pakai ODP misalkan. Nah, ini enggak, salah saya misalkan. Saya harus simpan dia dalam bentuk PPTX ya. Ini. Ya, ini seperti ini Bapak Ibu. Sudah ada produk hasilnya. Ya, sudah ada produk hasilnya seperti yang saya lihatkan ini. Jadi Bapak Ibu silakan berkreasi. Ini contoh videonya. Silakan berkreasi. Ini menggunakan PowerPoint saja. Ya, PowerPoint. Ini kebetulan hanya 4 slide ya saya buatkan. Ini untuk menarik semangat Bapak Ibu. Bagaimana ya buat seperti ini ya nih. Ya, ini saya buat asetnya di JPTool, tinggal masukkan ke dalam PowerPoint. Langkah kedua selesai Bu Yasni. Langkah kedua. Saya lanjut mungkin langkah ketiga ya. Langkah ketiga baru nanti mungkin kita bisa ulang kembali atau praktek langsung nanti. Oh, sorry, saya masuk langkah yang ketiga. Ya, saya masuk langkah yang ketiga. Ini aplikasi KineMaster. Ini KineMaster itu adalah aplikasi yang berbasis Android. Jadi Bapak Ibu siapkan juga asetnya Bapak Ibu. Jadi pesan saya segala macam video ini Bapak Ibu harus menggunakan aset-asetnya. Nah, ini udah tampil nih layar handphone saya. Bapak Ibu silakan cari di Play Store. Ya, kalau ada handphonenya silakan cari di Play Store. Itu KineMaster-nya gitu. Ya, ini saya lihatkan di sini. Ya. Ini contoh ya. Ini saya lihatkan tampilan handphone. Ini saya membuatnya di handphone saja. Saya rekam handphone saya. Jadi di handphone juga untuk screen rekam layarnya juga ada Bapak Ibu. Apalagi handphone-handphone yang terbaru saya melihat bahkan sudah bisa menampilkan wajah Bapak Ibu. Ya. Next ya. Ini saya lanjut, tidak lama di sini. Ini pelan-pelan ya. Sorry. Oh, sorry, ketekan ya Bapak Ibu, sorry. Yes, nanti kalau ada handphonenya coba cari KineMaster. Ya, saya menggunakan KineMaster. Ya, ini saya buat video tutorialnya, saya ulang kembali. Ah, ini saya cari KineMaster. Kalau baru diinstal dia kosong nih Bapak Ibu. Ini minta update, saya update later. Nah, ini contoh nih yang latihan sudah saya buatkan. Nanti Bapak Ibu bisa buat ya. Ya, ini asetnya. Nanti kalau berikan nanti bumper daripada rumah belajar di awal ini bisa dimasukkan
bumper rumah belajar seperti itu ya. Nah, saya buatkan nih dari awal ya tutorialnya, pilih 16:9. Ya, saya pilih 16:9. Nah, ini kan tadi poin-poin membuat video pembelajaran. Landscape ya. Landscape. Setelah itu Bapak Ibu bisa memasukkan aset per asetnya ya. Yang tadi harusnya sudah disiapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Misalkan dari gambar dari PowerPoint, misalkan seperti itu. Ini kalau kita menggunakan JP2 di sini. Boleh menggunakan ini, boleh tadi menggunakan Gacap, Avatar, Telegami. Tapi kalau kami sahabat rumah belajar menyarankan videonya pakai wajah ibu di situ. Biar udah siap-siap nih sebelum 2020 para calon pembatik 2021, dimulai dari level 1, level 2, level 3 sampai level 4. Mudah-mudahan ini dari Inhil tahun ini 2 orang nih Pak Sukron saya melihatnya. Dari daerah Pak Sukron berapa orang Pak Sukron? Gimana? Sahabat rumah belajar dari Pak Sukron berapa? Bengkalis. Bengkalis ada 6 orang. Alhamdulillah. Kampar 2 orang Pak Sukron. Kampar 2 orang. Jadi ya. Jadi nanti Inhil 2 orang saya melihat nih. Ya benar Pak Sukronnya 2 orang. Jadi mungkin dengan gencarnya sahabat rumah belajar, pembatik ini ya yang lagi berbagi, ini mudah-mudahan tahun depan bisa ikut pembatik ya Pak Sukronnya, membuat video pembelajaran yang nanti Bapak Ibu sambil juga memberikan materi ke siswa, Bapak Ibu juga bisa ikut lomba di 2021. Ya, ini masukkan aset ya, saya sambil cerita pembatik, saya sambil cerita sahabat rumah belajar. Ini ya tujuannya ke sana nanti. Bapak Ibu bisa menyampaikan materi dalam bentuk video. Ini kan contoh ya, video asetnya sudah ada, memasukkan aset-aset di layar pertama. Ini video 1, ini video 2. Setelah itu masuk asetnya lagi. Ya, ini ada asetnya harus sudah disiapkan seperti ini, ambil kelas. Ya, ini kelas. Ya, ini kelas. Nanti muncul nanti di sini siapa yang muncul? Ya, nanti muncul aset berikutnya yang layar hijau itu. Ya. Tapi nanti cara masukkannya berbeda, ya. Nanti pilih ya nanti menambah layar berikutnya. Ini pengetahuan-pengetahuan yang sederhana yang mungkin bisa saya berikan ya tutorialnya. Bapak Ibu silakan explore nanti. Ini seperti ini ya, tampil layar. Lalu saya cari JP2. Kebetulan saya lagi demam JP2 nih waktu saya mau buat judul lawan COVID ini seperti itu. Jadi saya cari nih salam corona misalkan. Nah, seperti ini layar hijau yang saya suka pakai layar hijau green screen misalkan. Jadi green screen-nya itu ini ilmu juga nih yang saya dapatkan di Pembatik 2019. Ya, itu Pak siapa yang ngajarin saya tuh Pak? Lupa saya, itu dari Padang Pak Sukron. Itu luar biasa memberikan ilmunya. Dari Padang ya Pak ya? Ya, itu memberikan pagi, siang itu, malam pun dia melayani kita. Ini Chrome key. Ya, Chrome key ini muncul, nanti layar hijaunya bisa hilang gitu. Ini kan kalau kita baru dapat, ini luar biasa ilmunya. Ya, wow, begini rupanya seperti itu. Makanya langsung kita beli layar hijau, langsung kita berinovasi gitu. Dan alhamdulillah saya share ini Pak Sukron ke media gitu, ke YouTube, banyak yang nawarin saya jadi narasumber. Pak Tri tolong buatkan ini, termasuk Bu Yasni nih. Tolong Pak Tri ajarin kami bagaimana membuat video pembelajaran. Nah, ini dia contohnya, sederhana sekali. Layar hijau kita tadi yang saya buat pakai aplikasi itu bisa kita atur-atur dan warnanya jadi seperti hilang gitu ya. Oh, ini dia sudah oke. Kalau sudah oke, kita coba seperti itu. Wah, udah nggak ada layar hijaunya lagi. Dia berada di dalam kelas.
Ya, mungkin itu pengaturan-pengaturannya. Jadi ada key-nya. Ya, ada Chrome key-nya di KineMaster. Kalau di video show, di pipa video, saya belum melihat ada Chrome key-nya. Jadi ya direkomendasikan gitu ya menggunakan KineMaster. Pak, boleh pakai aplikasi lain? Boleh gitu. Tapi kalau saya di sini menggunakan ini dalam rangka mengajarkan yang Chrome key-nya gitu. Jadi kata kunci yang saya dapat waktu pembatik 2019 itu adalah Chrome key-nya. Ya, Chrome key-nya itu bisa diedit ya. Jadi latarnya itu seperti kita berada di mana gitu. Ya, saya buat testimoni misalkan. Saya buat testimoni pakai layar hijau. Akhirnya saya bisa jalan-jalan saya ingat itu. Ya, tugas pembatik juga itu membuat testimoni itu. Saya bisa jalan-jalan di PLTA gitu. Itu ada di YouTube itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi Chrome key ini bagaimana kita bisa mengeditnya dan nanti bisa kita padukan dengan layar-layar yang lain. Nah, di KineMaster ini juga bisa memasukkan teks, bisa masukkan gambar, bisa masukkan tulisan, bisa memasukkan aset-aset lainnya. Ya, Bapak Ibu semuanya seperti itu ya. Ini aset pertama, ini aset kedua, intronya. Nanti mungkin kita bisa sepakat nih dengan tim. Kita buat video yang benar-benar real ya, pembelajaran fisika. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan intronya, bumpernya, bisa kami sharing nanti alamat untuk mendownload intro Rumah Belajar. Siap-siap dengan tahun 2021. Walaupun tidak seperti itu, Bapak Ibu sudah siap untuk menyiapkan materi video pembelajaran untuk anak-anak didik kita selama pandemi. Jadi ini hanya pengaturan ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, seperti ini. Diatur demikian rupa supaya bagus ya, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita atur betul ya, kadang-kadang ada yang kurang pas kita atur. Ya, ini sederhana ya Bapak Ibu, tidak sempurna menjadi satu satuan karena memang tutorial ini sederhana sekali saya membuatnya. Intinya dengan kesederhanaan ini Bapak Ibu bisa mencoba ya, ada prinsip-prinsip memasukkan layar, gambar, video, teks ya di layar berikutnya, bagaimana memasukkan layar di layar yang kedua, bagaimana memasukkan teks di layar yang ketiga. Nanti mungkin ada lagi nanti memasukkan suaranya. Ya, saya juga ngedit, masukkan video biasanya memasukkan suaranya di KineMaster juga bisa. Seperti itu ya. Ini sambil kita lihat videonya, sambil saya memberikan ulang materinya. Nah, seperti itu. Harus rajin melihat. Ulang kembali, lihat kembali. Kalau ada yang kurang pas, ya seperti itu. Kita perbaikin gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang pas. Kita panjangkan kembali seperti itu ya Bapak Ibu. Ini bukan bingung apa ya, bukan, karena ini adalah bagaimana mengepaskan video itu benar-benar enak untuk dilihat seperti itu. Nah, wah ini kurang panjang nih, kan kita tahu ya, oh ini kurang panjang nih, sampai sudut udah hilang. Ya intronya harus sampai 100%. Iya. Jadi pelan-pelan sekali Bapak Ibu melihat video tutorial ini. Ya, sudah ada di YouTube juga. Silakan di-download, dipelajari tahap demi tahap. Walaupun tidak sama dengan ini, ya minimal ada asetnya berupa gambar deh ya, gambar di PowerPoint yang Bapak Ibu bisa share itu. Ya, kalau mau menggunakan master. Ya, Bapak Ibu silakan ini. Nah, ini sudah pengaturan nih transisinya. Kalau mau lebih bagus, ada transisinya. Ya. Tujuannya satu ya, supaya lebih jelas. Kalau ya keindahan, ya nanti Bapak Ibu bisa atur transisinya. Ini ngatur transisi, ya boleh diedit, boleh juga dibuang juga boleh nantinya. Ya memang agak lama ya mengeditnya, prosesnya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kalau sudah cukup bagus, akan lama ya, bolak-balik ya.
kesannya seperti kok rasanya ini, oh salah, berarti ulang kembali. Jadi ini ya kapasitas kita mengedit video pembelajarannya. Ini baru intro loh Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya. Ini supaya Bapak Ibu memahami pelan-pelan. Nah, ini perlu nggak ini dikasih apa? Itu ada transition effect namanya. Ya, memberikan transitionnya. Ya, kalau apabila diberikan transition, bagus nggak kira-kira dia nanti? Nah, masuk ke dalam kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, diatur kembali letaknya. Nah, diulang kembali. Nah, masuk aset berikutnya, masuk aset teksnya. Ya, sedikit digeser ya. Oke, masuk. Seperti itu. Oke. Ya, setelah semuanya masuk, kita masukkan teksnya. Kita atur sedemikian rupa supaya hasilnya bagus. Ya. Ini kelasnya diperpanjang. Oke, setelah itu kita uji kembali. Biasanya ada audio, boleh masukkan musik, boleh suaranya, boleh juga nanti Bapak Ibu merekam apa yang Bapak Ibu rekam itu boleh menekan. Nah, ini tambah ya, kalau ada musik, silakan ditambah di sini. Nanti kalau ada tambah, nanti muncul di bawah ini. Ini suaranya. Jadi ini ada musiknya, ini ada audionya. Biasanya ini ada audionya sampai berapa lama audionya. Bisa dipotong juga Bapak Ibu. Ya, kalau videonya, audionya mau di sini saja, ya bisa dipotong deh nanti. Ya, seperti itu. 2020 muncul orang, muncul teks. Ini habis ini sudah sampai di sini. Ya. Nah, kalau mau dipotong boleh dipotong, boleh. Nanti yang terakhir mungkin nanti setelah ini bisa dipublish langsung. Biasanya saya kalau gunakan KineMaster ini, biasanya saya share langsung ke YouTube. Ya, ada pesan dari narasumber dari Pusdatin, jangan tunggu lama-lama, ya prosesnya share saja. Apa yang kita ketahui share saja, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk orang lain. Itu amanah juga yang saya dapatkan dari pembatik yang bisa saya gunakan. Setelah saya menghasilkan karya, saya share saja ke YouTube. Ya, dengan share ke YouTube mungkin bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan lain untuk belajar. Itu sering sekali saya lakukan. Ya, apabila ada hal baru, misalkan seperti JP itu, teman itu pada bertanya seperti itu. Mungkin tips triknya ya di dunia maya. Jadi jangan tunggu lama-lama, jangan takut salah. Biarlah hasilnya tidak maksimal, tapi hasilnya nanti bisa dilihat orang dan bisa menginspirasi. Ini ya, exporting projectnya sudah selesai ini, udah selesai di kanan ini. Bapak Ibu sudah menghasilkan suatu video sederhana ya, intro nih baru. Bisa di-share ini. Di-share kalau di handphone lebih cepat ini. Bisa cari YouTube saja. Ya. Kalau di laptop mungkin ya pakai Filmora atau apa. Ini selesai nih Bapak Ibu. Jadi materi kita sudah 3 tahapan, yaitu tahap pertama tadi. Nah, ini ya. Nah, ini kan saya pakai apa ya JP2 ini. Nah, sengaja nih supaya orang lihatnya seneng aja gitu ya. Oke, itu mungkin dari saya Bu Yasni. Tutorialnya 3 saja saya berikan. Ya, mungkin kita bisa bahas nanti dari A tadi tutorial bagaimana ya. Dari A tadi kita ya ini saya dari awal ya. Ya, A tadi adalah tutorial aplikasi Paston. Yang B-nya tutorial pembuatan video dengan PowerPoint, yang C-nya adalah tutorial pembuatan animasi dengan KineMaster.
Itu mungkin Bu Yas nih, materi saya nanti kita bisa ulang. Yang tidak paham, nanti kita ulang langsung praktek di apanya, di aplikasinya. Sementara itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas paparan pembuatan videonya. Kepada Bapak Ibu peserta workshop, jika ada yang masih kurang dimengerti untuk pembuatan video, silakan langsung untuk bertanya kepada Bapak narasumber kita. Boleh melalui kan raise hand atau ditulis di kolom chat. Pak Sukron? Pak Sukron? Ya, kayaknya Pak Indra mau bertanya deh, Pak. Oke, kita mungkin panjang. Halo Pak Indra, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Ya, menarik sekali Pak. Kalau melihat aplikasi-aplikasi ini saya jadi lapar mata dan haus sepertinya, karena saya memang suka mencoba aja. Saya lihat dari penjelasan Pak Tri, kayaknya push Pak Tri dari ke ZP itu, ya, walaupun Bu Rika bilang ada gacha, saya juga belum coba. Tapi dari yang Pak Tri gambarkan kayaknya untuk buat opening kayaknya ZP itu lebih ringan gitu. Kalau bisa nanti dibantu share lah ke di grup nanti Pak Tri ZP-nya, biar saya coba juga buat opening nanti. Iya Pak. Iya saya. Kemudian Pak Tri, tadi alhamdulillah Pak Tri membuka wawasan juga, walaupun ini kelalaian. Ternyata waktu membuka Facetune kita harus klik record audio rupanya. Terus selama ini banyak kendala pas rekam layar suaranya nak muncul, yang gambar aja yang terekam. Ternyata begitu rupanya cara ikut nah, ya Pak. Kemudian Pak Tri, mau tanya, kalau untuk Facetune sama PowerPoint, bisa nggak kita menyisipkan video kita sambil seperti mengajar di kelas gitu loh? KineMaster kan jelas ya, kita sisipkan layar, kita bisa menggunakan green screen, kita bisa masuk di situ gitu sambil materinya tampil, kita pun bisa tampil bisa sedikit gitu loh, kayak gitu pengennya. Iya. Green screen nih untuk tampilnya, ada backgroundnya kan di Iya. motif Riau gitu ya. Iya. Nah, kalau di PowerPoint atau Facebook, bisa nggak ya kita masuk di situ, backgroundnya background materi gitu, bisa nggak Pak Tri? Bisa. Itu aja dulu. Ya. Makasih kembali Pak Indra. Pak Indra ya. Lanjut Bu. Saya jawab Bu Yasni. Silakan Pak. Ada yang banyak apa nih suaranya. Oke ya, saya lanjut ya. Makasih Pak Indra. Luar biasa nih. Ya, tugas kami membuat Pak Indra tetap haus ilmu nih. Ya, tetap lapar mata. Ya, tujuan kami adalah seperti itu, memberikan motivasi untuk belajar terus dan belajar terus. Ya, intinya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan cukup luas ya. Nanti aplikasi JP2-nya nanti kami share Pak. Itu di Play Store kok Pak, gratis. Boleh dipelajari. Ya, menarik Pak. Bahkan nanti Bapak bisa main musik di sana. Ya, dengan wajah Bapak seperti itu. Ya. Terus pertanyaan ini sudah saya akan perkirakan adalah bagaimana tampilan Bapak bisa muncul seperti ngajar gitu. Sebenarnya saya share screen ya Bapak Ibu ya. Saya sambil jawab, saya share screen gitu. Ya. Sebenarnya kalau Office-nya sudah 2000 ya.
Ini saya minimizekan ya. Ini saya apa namanya? Saya end. Ini contoh ya Pak ke Pak Indra. Ini saya coba nih ya pelan-pelan ini. Ya ini saya buka PowerPoint. Lalu saya membuat bahan ajar nih misalkan. Ya membuat bahan ajar nanti tampilannya seperti apa ya? Seperti ada nampak wajah. Kan gitu ya Pak Indra ya? Ada tampak wajah harapannya. Kalau paston nggak bisa Pak Indra. Kalau paston hanya suara, audio tadi Pak Indra dapat ilmunya record audio. Dapat record audio ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang Pak Indra pingin wajahnya ada di sini ya, di layar itu. Ya. Ini saya coba ya, PowerPoint-nya saya buka pelan ini ya, sana proses pembuka aplikasi PowerPoint saja. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti misalkan PowerPoint kita sudah ada misalkan. Kita ini sedang buka nih Pak prosesnya karena memang jaringannya nih ya. Nah, ini PowerPoint saya nih Pak. Seperti ini, sudah ada, anggap saja lah Pak ya, sudah ada judulnya gitu. Sebenarnya Pak, kalau Office kita ini membuat kita belajar kembali nih. Ini di 2019 dan Office, ini belum saya buka tadi ya. Di Office 365 saya ini Pak, ini sudah ada nih Pak, record slideshow-nya gitu. Ini screen recordingnya juga sudah ada, tidak perlu Paston, tidak perlu Camtasia seperti itu. Cuman pertanyaannya nanti peserta pada tidak punya ini gitu Pak. Ini pengalaman nih Pak Indra. Nanti kalau nggak punya ini saya memberikan materi ini, akhirnya nggak masuk gitu. Ya, ini contoh Pak. Saya gunakan record slideshow ini Pak. Ya, mulai dari awal misalkan. Ini contoh ya Pak ya. Ini supaya Bapak bisa mengupgrade apa namanya PowerPoint Bapak gitu. Nah, ini contoh Pak. Saya bisa record ya. Ini saya bisa turn off kameranya Pak. Seperti nampak kan layar Pak Indra. Ini karena saya pakai webinar, saya nggak bisa aktifkan lagi nih Pak, turn kameranya gitu. Nah, seperti ini Pak. Jadi kamera saya itu nanti melihat dua Pak ya, satu di sini, satu di sini. Jadi merekodnya nih. Ini di Office 2019, di Office yang 365 yang saya gunakan, itu bisa merecord dengan wajah Bapak di sini. Ya ini karena ada dua Pak ya, jadi nggak bisa menggunakannya saya. Tapi kalau saya tidak lagi webinar, saya hanya pakai PowerPoint-nya saya Office 365 ini, maka saya bisa merekam wajah saya bisa di sini Pak. Nah itu salah satu solusinya Pak. Ya ini membuat penasaran lagi kan. Terus bisa juga Pak, alternatif lain, Bapak bisa gunakan, misalkan adalah Camtasia yang saya bilang tadi Pak. Kalau misalkan tidak jalan, misalkan Bapak kepingin masuk videonya, saya bisa masukkan record pakai Camtasia Pak. Nah nih, saya udah pakai Camtasia nih Pak. Nah, di softwarenya udah saya instalkan, tinggal merekam saja. Ya, tinggal merekam saja. Ini banyak rekaman nih, Pak. Rekam pakai Paston, saya rekam pakai Camtasia. Webinar saya rekam pakai Paston. Nah, ini saya sedang proses merekam pakai pakai Camtasia. Jadi banyak jalan, Pak, menuju Mekah. Jadi kalau Bapak mau masukkan video yang tampak seperti webinar ini, itu Bapak bisa pakai Camtasia, ya boleh Pak. Bahkan nanti kalau ada layar hijau, itu Bapak bisa edit nanti di Camtasianya. Itu kelebihan Camtasianya Pak. Kalau di Paston itu sederhana, hanya audio saja. Tidak bisa kita masuk wajah kita seperti di Camtasia. Tapi kalau, ini catatannya Pak ya,
Kalau kita punya Office 2019 seperti itu, ya, atau yang lebih tinggi lagi yang Office 2365 itu Bapak Ibu bisa bisa menggunakan recording ya Pak. Di sini bisa recording. Ini saya sedang recording nih Pak. Semuanya terekam di sini. Ya. Nanti kalaupun sudah siap recordingnya, saya bisa langsung ekspor videonya. Jadi PowerPoint sekarang itu udah luar biasa, Pak. Jadi sebenarnya satu aplikasi PowerPoint saja sudah bisa mengatasi kita bagaimana membuat video pembelajaran yang keren, Pak. Ya. Cuman saya belum mengeksplor video yang dengan PowerPoint ini bisa nggak hilang green screen-nya, Pak. Itu yang belum saya eksplor. Mungkin sementara itu, Bu, supaya tidak kemana-mana nanti makin bingung. Jadi awalnya tadi hanya sederhana, ya menggunakan PowerPoint, rekam pakai Passion, bisa dengan Camtasia. Setelah itu kalau mau di handphone pakai KineMaster. Tapi kalau mau lebih lagi, Bapak Ibu silakan kita bisa diskusi. Itu bisa menggunakan PowerPoint yang 2019 atau Office yang 365. Itu sudah ada tombol ini Pak, recordingnya. Ya, tombol recordingnya seperti ini. Coba Pak Indra buka laptopnya. Sudah ada nggak tombol recordingnya? Kalau Pak Indra buka laptop, ada nggak kira-kira? Ya mungkin dengan peserta lain bisa dicek ya. Bisa dicek ada nggak tombol recordingnya. Kalau nggak ada, nanti Bapak Ibu bisa munculkan itu ya di sini ya. Ini laptop saya udah banyak buka jadi agak lelet ini karena sudah banyak merekam ya. Ya di PowerPoint juga direkam seperti itu. Itu mungkin jawaban sementara Pak Indra. Mudah-mudahan kita bisa upgrade. Dan kita bisa diskusi kok Pak. Di luar ini boleh kita diskusi. Mungkin saya bisa nanti bikin tutorial singkat lagi bagaimana membuat PowerPoint membuat video seperti yang Bapak ada tampil di layarnya gitu ya Pak Indra. Supaya lebih terfokus gitu. Mungkin itu Bu Yasni. Maaf kalau kurang jelas jawaban saya. Boleh kita diskusi. Gimana Pak Indra? Boleh diskusi Pak Indra. Pak Indra. Halo. Halo Pak Indra. Pak Indra lagi. Iya. Baik, mungkin sambil menunggu Pak, sepertinya kalau ada teman-teman yang lain, silahkan. Silakan, boleh kita diskusi, masih ada waktu setengah jam lagi ya Bapak Ibu. Anak, Pak Sukron. Suara Pak Indra di unmute katanya Pak. Oh iya. Dari sini sudah Pak Indra. Pak Indra biar saya pesan ya. Kalau nggak bisa tahu juga di pengaturan awalnya begini. Oh. Pak Indra silakan. Halo Pak. Silakan Pak Indra. Harus dari Pak Sukron katanya Pak. Iya ini sudah saya aktifin tapi mati lagi. Oh. Sudah diaktif Pak Sukron Pak Indra. Saya Oke, Pak. Oke, silakan Pak Indra. Pak Tri, menarik nih Pak Tri. Kalau melihat perkembangannya sih dari PowerPoint 2010 bisa ekspor dari kode biasa. Iya. Tadi dari pengambilan Pak Tri kan
videonya ada yang bisa dihilangkan tuh yang cuman muncul badannya Pak Tri ya. Iya. Kayaknya yang recording yang Office 36 itu atau bisa dari yang lain ya, soalnya kalau yang lain dari 2010 kayaknya cuman record biasa aja gitu ya. Iya. Penambah sebagai input video dalam PowerPoint kayaknya. Iya, Pak Indra. Pak Indra ini mungkin sama nih dengan saya nih Bu Yasni. Ya Pak Indra. Penasarannya luar biasa ya Pak Indra. Ya, Iya, Pak. saya orangnya penasaran juga gitu. Jadi ini Pak Indra, saya masih share screen. Kalau saya udah pernah nyoba nih Pak, tapi belum saya buat tutorialnya Pak. Nanti saya buatkan lah Pak tutorialnya jadi menarik gitu ya. Artinya gini Pak, di PowerPoint ini Pak bisa ditambahkan namanya aplikasi yang saya share tuh Pak, namanya Camtasia Pak. Ya Camtasia. Ini Pak, ini ada share ini di Edge-in-nya sudah ada nih Pak. Sudah ada Camtasia. Jadi di Camtasia ini kelebihannya, ini Pak ya, Camtasia ini kelebihannya adalah layarnya itu misalkan di belakang saya ini warna hijau Pak, bisa diedit langsung Pak. Jadi keren Pak gitu. Artinya PowerPoint kita itu layarnya itu sudah menyatu dengan PowerPoint kita gitu maunya kan Pak Indra. Ya, paham kita itu. Artinya sudah dieksplor kalau PowerPoint biasa ya 2019 365 saya belum ketemu nih. Mungkin nanti ada para sahabat lain mungkin ya tidak dari saya saja, mungkin dari Duta. Itu artinya layar kita di belakang itu menyatu betul dengan apa namanya dengan PowerPoint kita gitu. Tapi saya udah ketemu Pak, ada saya lihat di YouTube dan saya udah coba kan itu pakai Camtasia saja Pak. Jadi rekaman Camtasia ini, misalkan saya record nih Pak ya,